Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya akan mengimbaskan apa yang saya dapatkan dalam kegiatan saya selama menjadi CGP Angkatan 11. Nah, di sini saya bukan ingin mengajarkan Bapak Ibu Guru, tetapi saya mau kita berbagi di sini. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalau saya kurang bisa ditambahkan di sekali. Kita saling mengisi. Saya ingin tidak pakai mic karena saya agak ini. Sudah dengar? Jadi materi untuk diseminasi kita adalah tentang budaya positif. Baik, bagaimana kalau kita speaking sekarang? Oh, nah, sudah siap. Iya, boleh. Ya, sudah siap ya kita speaking ya. Saya minta Bapak Ibu Guru berdiri dulu. Bapak Ibu Guru berdiri. Nah, permainannya ini misalnya kalau saya bilang ini ular panjang, cacing pendek, terus gajah besar, semut kecil. Jadi ular panjang, cacing pendek, gajah besar, gajah besar, semut kecil. Ya. Terus baiklah, jadi kita pertama begitu ya. Jadi ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Sekarang kita balik sama dia. Jadi bukan, kita
selesai. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain di forum kesepakatan kelas ya. Kalau kita diseminasi jadi kesepakatan forum diseminasi. Kira-kira ada penambahan lagi apa? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan selama Menjaga kegiatan. Terus apa lagi? Ketertiban. Menjaga ketertiban. Berarti ini minta izin saat keluar masuk. Apa lagi? Masih ada penambahan? Ketenangan selama kegiatan berlangsung. Ya, menjaga ketenangan. Masih ada lagi? Konsentrasi. Tadi sudah salah satu cara untuk konsentrasi. Masih ada lagi? Tidak bermain HP selama kegiatan. Ya, penggunaan HP. Kalau penggunaan HP. Itu saja yang kita sepakati untuk hari ini ya. Kita masuk yang berikut, pertanyaan romantik. Nah, sama seperti kita mengajar, kita sering memberikan pertanyaan romantik kepada siswa kita. Jadi sekarang ini Bapak Ibu tinggal menjawabkan setuju atau tidak untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Yang ketiga, dengan memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju. Oke. Nanti ini akan terjawab setelah kita mendapat materi yang akan saya bawakan ke kelas. Ya, materi untuk hari ini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sebuah paradigma itu berarti apa yang kita pikirkan, ya apa yang kita lakukan di sebuah paradigma. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern dengan menyebutkan profil belajar Pancasila. Saya rasa kita semua sudah tahu profil belajar Pancasila itu apa-apa saja. Ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi berkepentingan global, gotong royong, dan alatris dan mandiri. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi, yang ada 8 tadi. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah pun perlu menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan satu kegiatan kepalang tangan. Jadi saya akan membagikan sticky note. Nanti di sini Bapak Ibu silakan menulis sesuatu atau hal yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Apa saja itu? Sesuatu yang berharga mungkin bisa saja sertifikat tanah, bisa dalam bentuk benda, atau mungkin dalam bentuk personal orang, terserah Bapak Ibu. Yang paling berharga. Apa saja yang Bapak Ibu paling berharga? Silakan ditulis di kertas tersebut. Benda, bisa orang, apa saja yang menurut Bapak Ibu berharga. Terserah mau tulis sebanyak apapun tulis saja. Yang paling berharga.
bukan yang baru dibayangkan akan memiliki. Iya, yang ada. Atau bisa salah satu saja yang tulis supaya yang satunya tidak bisa karena ada 2 orang, biar yang satunya disimpan, salah satu berpasangan saja. Om Aaron dengan Pak Elvis, di pegang saya persilakan. Sudah. Jadi berpasang-pasangan semua. Yang tidak pasangan siapa? Ada tidak pasangan? Ada saya. Nah sekarang yang tadi menulis itu yang A. Sekarang dia genggam di kertas, genggam sekuat-kuatnya. Ini nggak di atas. Iya, pokoknya digenggam. Terus yang B, salah satu saja. Yang B itu berusaha untuk meminta untuk membuka itu kertas, begitu ya? Meminta untuk membuka dengan cara apapun, mau merayu, mau rayu, mau bujuk, mau pakai apa ya? Mau diiming-iming apa begitu ya? Mengancam, menghadir, menyuap, mungkin mau kasih uang berapa supaya dapat, dan yang sebagai dia harus mempertahankan itu kertas, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Sudah. Nah sekarang silakan. Silakan. Yang ada. Nah sekarang Pak, yang B silakan sudah. Buat bagaimana supaya dia kasih. Buat bagaimana supaya dia kasih. Dengan cara apapun, menyuap atau apa, merayu, mengancam dan sebagainya. Silakan. Asma, silakan memperhatikan. Siapa yang berhasil mendapatkan kertas yang di A tadi? Ada berhasil? Yang tidak berhasil ada? Oke. Yang berhasil silakan. Kira-kira menurut Pak Beni, alasannya kenapa bisa sampai melepaskan genggaman hal yang paling berharga itu? Coba Pak Beni kasih alasannya. Terima kasih. Jadi alasannya karena akan saling berbagi. Oh, saling berbagi. Apa yang kamu tulis di situ? Jangan berbagi istilah. Apa yang kamu Keluarga. Jadi tadi Pak Adi dengan apa? Rayuan ancaman atau apa? Dengan ancaman. Kira-kira ancaman itu apa? Baik, untuk mendapatkan hal yang paling berharga dari Pak Beni, saya melakukan dengan pemaksaan. Jadi tangan yang sudah digenggam sama Pak Beni, kemudian saya paksa untuk lepaskan. Jadi saya paksa Pak Beni supaya bisa lepas dengan cara pemaksaan, buka satu-satu cari kemudian ambil. Berarti merampas paksa. Merampas paksa keluarga. Kira-kira ada lagi yang tadi berhasil? Kasih alasannya.
Jadi baik, Bapak Ibu, saya merayu Balkis dengan cara Dengan menu apa uang? dia menyebuah. Suap. Di sini ada Kata apa? harta motor dan rumah. Disuap dengan uang berapa kira-kira? 5 juta. Dengan uang 5 juta. Harga motornya 14 juta. Yang tidak berhasil. Tidak berhasil merampas. Dengan segala cara kita. Oh, dia tidak tidak melepaskan. Sekarang saya minta Ibu Anas menjelaskan kira-kira harta yang paling berharga untuk Ibu Anas sampai tidak mau orang mengambil itu apa? Baik, terima kasih. Sini saya tulis harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Kenapa saya tidak memberi? Karena keluarga itu sangat sangat berharga, sangat penting. Jadi tidak bisa diiming-imingi atau diganti dengan apapun. Jadi tidak bisa diberikan dengan apapun alasannya. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi yang tidak berhasil merebut? Berarti semua ini gampang sekali diraih, diancam. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, masih berhubungan dengan permainan yang tadi ya. Jadi yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi kita menginginkan murid kita itu harus taat, harus tepat waktu datang ke sekolah, ya, harus bisa mengerjakan tugas, tidak boleh terlambat. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol mereka, sama seperti tadi halnya Bapak Ibu bermain menggenggam tadi, menggenggam kertas. Nah, di situ kita tidak bisa mengontrol orang tersebut untuk membuka tangannya, karena orang tersebut juga punya hal berharga yang ingin mereka pertahankan. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, nah ketika tadi Pak Benny melepaskan genggaman itu, atau mungkin Pak Elvis melepaskan genggaman tersebut, nah itu berarti ada alasan kenapa dia melepaskannya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah di sini ada yang sebagai contoh tadi misalnya, ada yang melepaskan genggaman karena ditawarkan uang, ya bisa. Tadi untuk mendapatkan harta yang paling berharga, diiming-iming uang, dia mau lepaskan. Tapi ada juga yang tidak mau melepaskan, ya walaupun itu hal yang positif, mendapatkan timbal balik, ada uang, ada barang. Yang ketiga adalah, itu sama juga dengan siswa, dengan murid kita ya. Belum tentu hal yang positif yang kita nilai positif dan bermanfaat untuk mereka itu, belum tentu untuk mereka juga itu bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga bahwa ilusi bahwa kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah di sini juga salah, bahwa kita tidak bisa membuat rasa bersalah orang lain itu untuk menguatkan karakter seseorang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, sama dengan kita memaksa siswa. Nah, sama dengan tadi permainan, kita memaksa orang lain untuk melepaskan genggamannya dia. Nah, kita tidak berhak karena orang tersebut punya kontrol atas dirinya dia. Nah, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hak kontrol sepenuhnya ada di kita. Kita mau melepaskan itu genggaman atau menggenggam semakin erat. Yang pertama stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori
Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangannya dia, dan kita harus menghormati pandangannya dia. Namanya kita orang berbeda pasti punya sudut pandang yang juga berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, misalnya sebagai contoh, kita terlambat datang ke sekolah, sebagai guru kita terlambat. Terus kita dinilai oleh, misalnya oleh kepala sekolah, nih guru yang ini datangnya sering terlambat. Kita dicap buruk bahwa suka datang terlambat. Padahal kita memiliki tujuan, punya alasan kenapa kita bisa terlambat. Sama halnya juga dengan siswa, mereka punya alasan terhadap suatu kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa keterlambatan kita pasti memiliki tujuan atau alasan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini bilang orang lain bisa mengontrol, tidak pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi permainan yang tadi, hanya kita yang bisa mengontrol. Kapan kita melepaskan genggaman dan kapan kita menggenggam lebih erat. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Yang ketiga, pemaksaan ada yang beberapa satu menit. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk tadi seseorang, kasih utang dengan uang, kasih merayu dia supaya dia kasih menggunakan nama persahabatan, jadi kasih, kita berusaha paksa sama dia. Ya, jadi pemaksaan adalah bujukan yang gagal. Nah, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, bisa juga sebagai contoh, jika kita memiliki pandangan yang berbeda, kita punya ide A, terus yang teman kita memiliki ide B. Nah, kita tidak mau kita punya ide itu ditolak. Nah, teman yang satu juga mau, dia punya harus diterima. Nah, tidak ada jalan keluarnya bagaimana? Jadi kita mencari kolaborasi, kita berkolaborasi, menciptakan pilihan baru. Misalnya, ada opsi C, bisa dipakai. Mungkin bisa berembuk, bisa memakai opsi yang C. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu pada rumus respon. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang kalau di teori kontrol. Jadi misalnya pendapatnya saya tidak diterima, saya kalah, tidak. Sama-sama menang pendapatnya, seperti tadi. Pendapat yang satu bertabrakan, yang satu mau pendapatnya diterima, yang satu mau pendapatnya juga diterima, jadi mencari satu pendapat. Nah, jadi semuanya menang-menang, tidak ada pendapat yang ditolak. Jadi tidak ada kalah, tidak ada menang. Yang berikut, yang kedua tentang disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Tertib, tepat waktu, apa lagi? Ya, aturan. Apa lagi? Terstruktur. Masih ada? Tekun. Tepat waktu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mari kita lihat. Nah, di sini makna kata disiplin. Jadi kata disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Jadi berbeda jauh dengan apa yang tadi kita bayangkan kata disiplin itu apa. Nah, di sini artinya belajar. Jadi kebanyakan kita di sini miskonsepsi menghubungkan kata disiplin yang artinya belajar dengan kata tertib, peraturan, patuh terhadap suatu peraturan. Juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jika perlu tidak usah dipakai sama sekali hukuman. Ya, jadi berbeda. Jadi sudah perubahan makna dari yang awalnya belajar arti sebenarnya digeser, aturan dan lain sebagainya. Nah, di sini disiplin positif artinya adalah pendekatan dalam mendidik atau mengarahkan perilaku seseorang, terutama anak-anak yang berfokus pada penguatan hubungan yang baik dan membangun rasa tanggung jawab serta kemandirian.
tujuan utamanya adalah untuk mengajar, bukan membunuh. Ya, itu arti dari disiplin itu sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri juga pernah berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi walaupun disiplin itu dia bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, bukan menurut saya atau siapapun. Jadi untuk mencapai kemerdekaan, dengan kata lain, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Dan disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau self disiplin tadi, yang memiliki motivasi internal. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita, yaitu motivasi eksternal, karena berasal dari pihak lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga, tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai ini dia bersifat universal. Dia lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi berlakunya secara universal di seluruh dunia. Nah, di sini dia membangun atau menggerakkan motivasi intrinsik. Jadi nilai-nilai universal ini dia menggerakkan atau membangun motivasi intrinsik untuk mencapai suatu tujuan yang mulia yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah, contoh ada banyak sekali contoh nilai-nilai universal. Dari sini saya kasih 3 contoh saja. Banyak sekali nilai-nilainya. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai universalnya kita sudah tahu. Ini 3 contohnya ya. Ada Ibu Primary Years Program dengan keterampilan ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia ya adalah nilai universal ya, profil pelajar Pancasila. Kenapa? Nah, karena di sini lengkap. Lengkap kenapa? Karena yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini tidak berlaku secara universal karena tidak semua negara itu punya agama. Ada negara yang tidak beragama juga kan? Nah, kalau yang profil pelajar Pancasila ini sangat tepat dipakai oleh semua siswa yang ada di Indonesia. Jadi ini sangat tepat saya rasa, jadi saya ambil yang profil pelajar Pancasila. Saya rasa kita semua sudah tahu ya profil pelajar Pancasila seperti apa. Sekarang kita masuk di teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, misalnya di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, sama juga seperti anak-anak. Jika tidak mengerjakan tugas atau apa, pasti
paling tepat adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi bukan kita terlepas dari perintah, tapi kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri. Memerintah diri sendiri seperti apa? Yang membangun itu motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Yang berikut, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak karena keberhasilan dia, mungkin kita memberikan reward seperti kasih hadiah. Nah, di situ ada pengaruh jangka panjang atau jangka pendek untuk dia. Ya, misalnya dia akan tergantung. Ya, di situ bilang akan tergantung dari orang tersebut. Oh, saya harus ini karena dapat penghargaan. Jadi bukan motivasi intrinsik yang muncul. Kemudian penghargaan menghukum. Ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Yang berikut,
membuat anak merasa tidak nyaman atas jangka waktu pendek dan jangka waktu pendek. Ya, seperti tadi ketika diberikan hukuman fisik push up 15 kali, berarti kan membuat rasa sakit. Sakit kenapa 15 kali push up? Malu juga. Ya. Dan mungkin akan berlanjut terus seperti tadi tidak memakai sepatu. Berarti kan dia bertelanjang kaki selama pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir. Pasti kan di dalam kelas dia tidak berani keluar atau merasa malu dan dilihat oleh teman-teman. Jadi itu menimbulkan scar atau luka yang lama untuk mereka. Sedangkan pada konsekuensi lari keliling lapangan contohnya tadi karena campaign gas itu sudah konsekuensi. Dia tahu pasti akan mendapat hukuman konsekuensinya seperti lari keliling lapangan. Dan itu tidak akan berlangsung lama karena dia tahu itu dia dapat pasti. Yang berikut, anak membenci kedisiplinan. Ketika dihukum push up tadi pasti dibenci diri dan hukum pasti dibenci, tidak mau jadi anak membenci kedisiplinan. Nah, sedangkan kalau konsekuensi mereka akan lebih menghargai kedisiplinan. Saya harus datang tepat waktu supaya jangan dihukum lagi. Yang berikut, hukuman merupakan paksaan. Ya, kalau dihukum kan kita paksa mereka melakukan tanpa mereka ketahui, tanpa mereka mau. Seperti saudara dari dulu. Yang berikut, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman konsep diri yang buruk. Sedangkan pada konsekuensi konsep diri yang baik. Ketika dihukum pasti dia merasa, saya sudah salah. Dia menganggap dirinya buruk karena dicabut oleh bapak ibu guru. Kamu anak yang malas, tidak mengerjakan tugas, pasti sudah menilai dia punya diri buruk. Ya seperti itu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ketika dia sudah terlambat atau mungkin dia tertangkap menyontek dan sebagainya, berarti dia akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia tidak akan mengakui dia punya salah. Ya, oh tidak, ibu tidak, begini dan lain sebagainya. Dia akan menyembunyikan. Yang berikut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pasti itu sudah yang anak-anak kita rasakan ketika kita menghukum, pasti dia marah. Ketika kita cubit telinganya, ada rasa marah, ada rasa dendam juga sama kita. Ya. Kemudian konsekuensi sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan karena untuk sementara waktu. Ya. Jadi dia diasingkan untuk sementara waktu ketika dia berlari di lapangan, dia adalah terasing, tapi tidak berlaku lama, hanya untuk jangka pendek. Nah, sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mau jadi seperti apa mereka mau tujuan dunia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, bagian identitas gagal itu yang hukuman, sedangkan identitas sukses itu yang disiplin. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, di hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadi bahwa dia tidak tahu apa yang dia mau terima, dia terima saja pasti menyakitkan dia, entah dari fisik maupun mental. Sedangkan dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi karena merupakan kesepakatan. Sedangkan restitusi di sini dia merupakan pilihan. Ya. Yang kedua di sini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang yang lama. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa dia merasa tidak nyaman untuk jangka panjang yang lama ketika dia dihukum karena menimbulkan rasa sakit, rasa dendam. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Itu kalau konsekuensi. Nah, kalau restitusi dia menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang yang lama. Ya, kalau itu kalau restitusi. Nah, yang hukuman korban mendapat keadilan. Misalnya ada anak-anak yang berkelahi, mereka dipanggil untuk diadili. Terus pada
pendek saja. Kemudian buku restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Jadi dalam proses restitusi mau salah juga, tetap dia mendapatkan penguatan. Jadi kita akan lihat pada materi yang berikutnya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Kemudian konsekuensi penguatan hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan pada restitusi masalahnya berpecahkan. Yang misalnya perilaku pasif agresif itu meningkat, seperti contoh misalnya anak tersebut diberi hukuman, bisa saja dia mendendam dengan gurunya, bisa saja dia pengguna punya motor, saya masih mau coba. Contohnya, ya saya rasa pernah kejadian seperti itu karena anak mendendam. Terus yang berikut, sedangkan pada restitusi kita bisa memanggil anak tersebut melakukan proses restitusi. Nah, nanti akan dijelaskan pada materi yang sebentar. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dan jujur. Sedangkan pada restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata itu untuk hukuman. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus identitas kegagalan itu misalnya peraturan adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Peraturannya kan begini, kamu kan harus seperti ini. Nah, kemudian pada konsekuensi dia lebih sedikit halus atau peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi mereka mencari solusi untuk penyelesaian masalah tersebut kalau untuk restitusi. Kalau hukuman lebih ke menyalahkan anak tersebut atas apa yang dia lakukan yang tidak sesuai peraturan. Yang terakhir, murid anak membenci peraturan. Pada konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Tapi pada restitusi, murid anak akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi yang paling bagus di sini adalah yang restitusi. Ya. Nanti kalian. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu ketika anak bersalah, bukan dia menebus dia punya kesalahan dengan melakukan ini, tapi dia belajar dari kesalahan itu dan apa yang harus dia buat untuk memperbaiki itu, bukan untuk menebusnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungannya awalnya ketika berkelahi tidak bagus, dia memperbaiki supaya kembali seperti biasa. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu kita tawarkan kepada anak-anak, bukan kita memaksa, oh kau harus begini, tapi mereka yang memutuskan harus seperti apa yang mereka buat. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri lagi, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita melihat kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita merubah karakter anak tersebut menjadi lebih baik, bukan tindakan apa yang kita ambil. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi tujuan restitusi itu bukan mengganti, tapi fokusnya pada solusi. Jadi anak itu sendiri yang mencari solusinya, bukan kita yang menawarkan, bukan kita yang mencari solusi untuk anak tersebut, tapi dia sendiri berusaha bagaimana caranya untuk memperbaiki apa yang sudah dia buat. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita mengembalikan kepercayaan dirinya dia, identitas dirinya dia. Jadi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan bisa bergabung kembali tanpa ada rasa yang bersalah. Yang berikut tentang keyakinan kelas. Jadi ini foto ini adalah ketika saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak saya. Nah, dari situ ada masing-masing diberikan sticky note, mereka menulis apa yang merupakan apa yang mereka inginkan
sudah keyakinan kelas. Yang berikut, nah sekarang mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya alasannya. Nah seperti contoh, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Terus mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus dalam tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi dan prinsip, kita kembali lagi ke nilai-nilai universal atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang berikut, nah, di antara kedua ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan menurut Bapak Ibu? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kiri? Keyakinan. Keyakinan berarti kan ada nilai-nilai universal yang berlaku secara universal. Yang di sebelah sana? Ya, kiri. Dibanding yang ini? Gitu. Yang lain semuanya berpendapat yang sama? Yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Sedangkan yang sebelah kanan, kami ibu dan murid yang saling menyayangi. Penekanannya saling menyayangi, semangat. Yang mana keyakinan? Sebelah kanan. Lebih universal kan ya? Saling menyayangi. Dan dia lebih umum, semangat dalam belajar. Ya, jadi yang sebelah kanan yang betul Bapak Ibu. Sekarang bagaimana proses untuk membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal seperti contoh tadi, saling menyayangi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi harus pakai kalimat positif. Jangan tidak boleh membuang sampah. Nah, itu bukan keyakinan kelas. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya atau dilarang makan di dalam kelas, tidak boleh. Ya, jadi harus misalnya menjaga kebersihan kelas seperti itu. Jadi kalimatnya harus positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga menjadi ingat dan dipahami. Jadi tidak boleh terlalu banyak juga supaya anak tetap merekam di otak keyakinan kelas yang boleh dibuat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat pelajaran. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, seluruh siswa ikut berpartisipasi. Guru dan siswa berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bukan berarti keyakinan itu kita akan pakai seterusnya. Ya, mungkin
contohnya misalnya keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Ya, tujuannya untuk bertahan hidup. Sandang pangan papan dalam proses. Tidak bisa bertahan hidup. Yang berikut yang kedua adalah cinta kasih dan rasa diterima. Jadi ada keintiman, keanggotaan, keterhubungan dan hubungan. Yang ketiga kesenangan. Jadi ada hiburan, kegembiraan, ada tawa, dan yang berikut ada penguasaan, ada kontrol, prestasi, kompetisi dan kemenangan. Dan yang terakhir ada kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan dan kreativitas. Mari kita lihat contoh. Nah, di sini ada satu contoh, kita baca. Ibu Ani, guru kelas 5 di SDP Tahati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Namanya Agus. Agustinus, panggilannya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus kenapa dia melakukan tindakan tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhan yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup, ya, karena sandang pangan dan papan. Nah, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan yang dia butuhkan itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau rasa untuk diterima. Ya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan yang dia miliki itu adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Nah, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama terus, bahkan kebutuhan yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan apabila jawaban Agus karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, yang diambil makanannya, maka kebutuhan yang dia inginkan penuhi itu adalah kesenangan. Berarti dia hanya mau bersenang-senang di atas penderitaan teman-temannya. Yang berikut kita masuk di 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau atau monitor, dan manajer. Ya, di sini posisi dulu. Nah, kita termasuk yang mana? Kita lihat bersama. Kita refleksi diri kita lihat bersama. Nah, di sini lihat identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Jadi yang identitas gagal di sini adalah yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas sukses di sini ada teman, memantau, dan manajer. Mari kita lihat satu-satu yang mana kira-kira yang paling tepat kita lakukan dan kita merefleksi diri. Kira-kira kita dari yang ini kita kira-kira mau berubah menjadi yang mana? Yang pertama misalnya kita sebagai guru menghardik, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti dan menindir. Ya, itu berarti ada di posisi penghukum. Kemudian misalnya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas saja. Ya, itu berarti dia di posisi penghukum. Terus yang berikut, hasil yang didapatkan jika kita di posisi penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas bahwa murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitasnya dia. Terus murid juga bisa berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dampaknya kepada mereka adalah
mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Yang kedua, posisi kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, misalnya guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa sama kamu. Terus kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Hasil yang didapatkan adalah anak-anak itu bisa berbohong, menyangkal, dan menyembunyikan. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Murid sebisa-bisanya berkata, maafkan saya Bu, dan dampaknya pada mereka adalah mereka akan merasa rendah diri. Nah, kalau teman, guru itu akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu ini. Kemudian hasilnya adalah murid akan merasa tergantung dengan guru tersebut. Ya, kaitannya dengan dunia berkualitasnya adalah murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitas. Ya, jadi saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, itu murid bisa berkata seperti itu. Dampaknya pada murid adalah murid menjadi lemah, tidak mandiri dan terganggu. Nah, sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur. Jadi, apa peraturannya? Nah, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi, ketika diawasi bagi dia itu saja, ketika tidak diawasi ya bebas saja sesuatu yang dikerjakan. Kaitannya dengan dunia berkualitas bahwa murid itu menetapkan guru peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Murid bisa berkata bahwa berapa banyak bintang yang akan yang harus saya peroleh, misalnya untuk rewardnya, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya adalah memberikan sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya restitusi. Misalnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi hasilnya adalah menguatkan pribadi daripada siswa tersebut. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas bahwa murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampaknya adalah bahwa dia mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu perbedaan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada satu video tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat dulu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu tuh kan kerja ya? Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, jadi kita bisa merefleksi diri, kita berada di posisi kontrol yang mana? Ya, jadi yang kita harapkan adalah posisi kontrol yang mana? Jadi manajer. Ya, jadi perjalanannya butuh proses. Jadi kita harus berusaha untuk menuju ke sana.
kira-kira tindakan apa yang mereka buat itu salah. Nah, di situ kita bisa menanyakan kepada mereka, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dibandingkan dengan melakukan hal itu. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita ke menyatakan keyakinan. Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas yang kita buat, kira-kira dia sudah menang bagaimana? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan dia akan terlambat, kamu mau menjadi orang seperti apa kalau kamu terlambat? Kira-kira kita ditanya apa? Kira-kira direfleksikan lagi. Cita-cita dengan dia punya kedisiplinan. Nah, di sini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita menstabilkan identitas mereka. Ya, dan karena anak sudah terlambat, sudah berbuat salah, terus kita menghukum mereka. Tapi kita menstabilkan identitas. Bisa dibilang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu? Ya, itu kita menstabilkan identitas mereka. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi mereka. Ya, mereka melakukan kesalahan. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang ingin dipenuhi? Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, and or survival. Nah, misalnya kamu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Mau jadi orang seperti apa? Cita-citanya apa? Nah, itu tidak sedikit dari diskusi. Nah, sekarang sekali ini kita lihat ada satu video yang saya buat sendiri di sini tentang bagaimana mendiskusi salah satu siswa. Jadi ini salah satu murid sedang bermain HP di dalam kelas menonton live pertandingan sepak bola.
saya berikan mic. Masih mencatat? Kira-kira pemahaman yang berubah sebelum dan sudah penyampaian materi budaya positif. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya tangkap dari apa yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa yang kami anggap selama ini adalah berupa bentuk sanksi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Ya, kami berpikir bahwa itu adalah untuk supaya peserta didik itu bisa mengikuti apa yang guru inginkan. Ya. Jadi kita berikan sanksi hukuman agar mereka mau mengikuti sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. Padahal kami itu tidak menganggap bahwa itu adalah bagian daripada hal yang dapat menyiksa daripada siswa. Ya, jadi setelah berbagai macam paparan tadi, bahwa ternyata itu adalah memang sesuatu yang harus diremehkan atau yang harus dijaga dan dihindari oleh sebagai pendidik. Ya, jadi oleh karena itu, ya, jadi mungkin dengan penyampaian ini, ya, mungkin kami bisa memposisikan mana yang harus kami perlakukan kepada peserta didik berupa supaya mereka mau mengikuti apa yang diinginkan oleh peserta didik, dan mana yang harus hindari, apa yang harus kami tingkat kepada peserta didik dalam bentuk untuk menghindari yang namanya hukuman-hukuman tadi. Jangan sampai kami berpikir bahwa hukuman ini adalah yang akan dilakukan ini bukan bagian daripada hukuman, padahal itu adalah perbuatan hukuman yang dirasakan oleh peserta didik. Karena ya mungkin karena berbagai macam kurang pemahaman, ya kami menganggap bahwa itu adalah sebagai didikan. Ya, didikan tetapi dalam bentuk hukuman tadi. Ya, mungkin kedepannya ya dengan ilmu yang didapat ini ya kami bisa membenahi untuk kita melakukan yang berkaitan dengan namanya hukuman tadi, untuk kita hindari agar tidak dialami oleh peserta didik, lebih-lebih di SMA Negeri 1 Harum. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita. Terima kasih Pak Putra. Mungkin masih ada pendapat lain dari Pak Beni, silakan Pak Beni. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya pahami tentang apa materi yang sudah dijelaskan atau dipaparkan tadi mengenai hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Sebelum mengikuti materi pada siang hari ini, menurut saya hukuman dan konsekuensi ini tidak jauh berbeda, atau konsekuensi lebih baik dari pemberian hukuman. Ternyata setelah saya mendengar materi yang sudah dipaparkan tadi, bahwa seorang guru itu harus melakukan yang namanya restitusi, ya, atau menyelesaikan masalah dan memberikan solusi tentang apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan yang saya pahami tentang konsekuensi itu, konsekuensi ini kedudukannya sangat netral atau berada di tengah-tengah, dan lebih baik dari pemberian hukuman. Ya, sedangkan restitusi tadi ternyata itu langkah yang paling baik seharusnya ditempuh oleh kita sebagai guru dalam menangani kasus atau masalah seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Rencana kedepannya Pak? Rencana kedepannya sebagai guru pasti kita akan mencoba pelan-pelan dan berupaya melakukan apa yang sudah dipelajari tadi. Mungkin itu saja, atau berkaitan dengan restitusi tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain.
adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.